Ibu bapak, saudara-saudari, sahabat kenalan, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2020. Bacaan Injil dari Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan 46, di mana Tuhan Yesus menyindir orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Saya pikir ini menjadi bahan renungan bagi kita sekalian. Bagaimana sikap kita sebagai pengikut Kristus merefleksikan bacaan Injil pada hari ini. Dikisahkan dari dalam bacaan Injil, sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah." Saya bertanya-tanya, saya bukan ahli kitab suci. Kenapa orang-orang Farisi itu hanya membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, yang dalam pandangan saya ini sesuatu yang kecil ini, ya. Sesuatu yang harganya murah, harganya itu rendah katakanlah. Persepuluhan yang sangat sedikit itu, ya. Bahkan yang menjadi perhatian bagi kita sebenarnya adalah, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Ini yang mau diperhatikan kepada kita mengenai sikap orang-orang Farisi itu. Tidak atau mengabaikan keadilan, mengabaikan kasih dari Allah. Bahkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi itu sebenarnya bukan sebagai tanda dia mencintai Allah, sebagai tanda dia mau berkorban, mau memberi silih untuk sesama, untuk orang lain, mau memberi derma kepada orang lain, atau tanda kutip memberikan sedekah, memberikan kolekte yang baik, yang sungguh-sungguh layak itu ya. Tetapi orang-orang Farisi ini terkadang melakukan segala sesuatu itu hanya untuk mencari kehormatan. Dikatakan oleh Tuhan Yesus selanjutnya, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar." Ini ya, sudah memberikan sedekah sedikit, tetapi mau dihormati begitu agung, begitu mulia. Disinilah letak yang mesti kita perhatikan, ya. Jangan kita menjadi orang Farisi yang suka pamer kehormatan, minta dihormati, minta kedudukan. Ya, dikatakan dengan suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, minta diagungkan, gak usah. Ya, kita orang Katolik, tujuan utama, orang Kristiani tujuan utama adalah mengikuti Tuhan Yesus. Gak usah cari kehormatan, tidak usah cari kedudukan, ya. Jangan seperti orang Farisi, ngapain itu, ya, duduk di tempat terdepan dan suka menerima penghormatan di pasar. Pasar itu tempat orang jualan, pasar itu tempat kita beli sayur, beli ikan, beli ayam, beli ya apapun juga itu ya. Nggak usah kita berdiri di pasar lalu minta dihormati, nggak usah ya. Aneh itu. Orang Farisi ini mungkin harus cek jiwa dulu ini, saya pikir ini ya. Itu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Ya. Bagaimana itu kita bisa melihat keadilan? Saya mau melanjutkan lagi. Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Ya, kalau orang merasa bersalah, disindir, ya kena. Ya, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini disindir oleh Tuhan Yesus. Dan ahli-ahli Taurat ini sepertinya kena itu oleh sindiran dari Tuhan Yesus. Ya. Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Inilah dia, saya pikir, letak keadilannya ya.
di mana orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga, mereka dikatakan mengabaikan keadilan dan sekaligus juga mengabaikan kasih Allah. Karena apa? Mereka itu suka memberi beban, meminta supaya orang lain melakukan ini, melakukan itu dengan begitu berat, dengan begitu sulit. Tapi mereka sendiri, ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, apalagi memang kepala pada saat itu, dikatakan oleh Tuhan Yesus, menyentuh saja beban itu dengan satu jari pun. No, tidak. Inilah dia, memberi beban yang berat kepada orang lain, tetapi dia sendiri tidak mau memikul beban itu. Bahkan hanya menyentuh beban saja yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak mau, tidak menyentuh itu. Inilah dia, ya. Jadi kalau orang itu suka memberi beban yang berat kepada orang lain dan dia sendiri tidak mau melakukan, itu tidak adil. Tapi kalau Anda memberi tugas, memberi beban yang berat pada orang lain dan Anda juga menerima dan sanggup memikul beban yang berat itu sama seperti orang lain, saya pikir itulah dia keadilan, ya. Jangan menyuruh memerintah orang lain, tetapi saya sendiri tidak mau melakukan hal itu. Itu tidak adil, ya. Tidak adil itu bukan berarti saya punya makanan ada 5 orang lalu saya potong 1, 2, 3, 4, 5. Enggak. Saya lihat, oh ini usianya setahun, saya potong sedikit. Karena apa? Cukup bagi dia dengan sedikit ini. Oh, kakaknya yang paling tua itu usianya 15 tahun. Ya nggak mungkin saya bagi 5 sama rata seperti itu. Jadi saya memberi bagi dia, itu apa yang menjadi hak dia, ya, supaya dia itu mendapatkan yang pantas. Itulah dia juga adil. Kita memberikan hak yang pantas kepada orang itu, ya. Anda punya karyawan, Anda punya pembantu, bila Anda bisa menggaji mereka dengan pantas, dengan layak, itulah dia keadilan, ya. Jangan semena-mena menggaji mereka lalu memperkerjakan mereka dengan seperti kerja paksa 24 jam 7 hari. Bagaimana? Beri dia kesempatan untuk rileks lah, ya, untuk bisa menikmati hari-hari kerjanya juga, bisa libur bareng beberapa saat, ya. Itu, ya, Anda saja butuh istirahat kok. Anda saja butuh libur. Anda saja butuh santai. Sama orang lain pun butuh santai. Coba kalau Anda kerja terus selama 24 jam 1 hari dan 7 kali dalam 1 minggu, capek. Maka dari itu, ya, kalau saya mau memberi sesuatu tugas, beban kepada orang itu, coba pikirkan dulu, apakah yang saya berikan kepada orang itu bisa juga saya lakukan. Kalau itu tidak bisa saya lakukan, jangan. Itu namanya nyiksa orang. Itu namanya tidak sesuai dengan kasih Allah, ya. Itu, maka dari itu mari kita bisa bersikap berbuat adil, berbuat kasih kepada orang lain. Tetapi bagaimana kalau kebalikannya? Ya Romo, tapi saya tidak mendapatkan keadilan. Kerja sudah capek, kerja sudah lelah, saya sudah menunjukkan kualitas saya sudah menunjukkan kebaikan saya kepada tempat di mana saya bekerja. Kok sepertinya posisi saya nggak naik-naik. Justru yang kerjanya malas-malasan, yang orangnya itu cerewet, yang orangnya itu emosian, yang orangnya itu keras, angkuh, kok dia posisinya naik ya? Jadi manajer, lah saya biasa-biasa saja. Kerja saya begini-begini saja. Padahal saya sudah menunjukkan kebaikan, kasih, relasi, ketaatan. Kok yang saya dapatkan yang seperti ini? Itu kadang-kala terjadi. Tapi saya pikir Bapak Ibu saudara-saudara kasih berhadapan dengan hal itu, satu kata yang mau saya ucapkan, tenang, ya. Akan ada saatnya Tuhan membantu Anda. Tetapi berhadapan dengan situasi seperti itu, lebih baik mari kita perhatikan bacaan pertama pada hari ini, Galatia bab 5 ayat 18 sampai dengan 22 atau sampai dengan 25 itu ya.
Berhadapan dengan situasi seperti itu, bisa saja dalam hidup ini kita mendapatkan ketidakadilan, dan itu sesuatu yang lumrah dalam hidup ini. Anda diperlakukan atau mendapatkan perlakuan tidak adil dari atasan, dari pimpinan, dari bos, tempat Anda bekerja, itu sesuatu yang lumrah. Di mana-mana itu selalu akan ada situasi di mana Anda akan mendapatkan diperlakukan secara tidak adil. Tetapi menurut saya, ya, meskipun kita diperlakukan seperti itu, kita tenang saja, ya. Lebih baik kita diperlakukan tidak adil daripada saya memperlakukan orang lain tidak adil. Lebih baik saya tidak diberi kasih oleh orang lain daripada saya tidak melakukan kasih kepada orang lain. Bahaya itu, ya. Tapi yang penting berhadapan dengan itu semua, mari kita lihat, ya. Bacaan pertama Galatia bab 5 18-25 ini kita bisa jadikan pedoman. Kalau saya diperlakukan tidak adil atau mendapatkan perlakuan yang tidak adil, kemudian dalam diri saya ini muncul iri hati, muncul perselisihan, muncul perseteruan, muncul amarah, atau jangan-jangan kita kedukun, minta jimat katakanlah. Nah, ini bacaan pertama itu dibaca Galatia bab 5 ayat 18. Kalau yang muncul seperti tadi saya katakan, itu berarti kita masih dalam perbuatan daging. Kita masih dikuasai oleh kejahatan, dikuasai oleh setan, ya, dikuasai oleh iblis. Kalau yang muncul itu amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, itu ya, amarah itu. Kalau yang muncul dalam diri kita, kalau kita diperlakukan tidak adil. Tetapi mudah-mudahan yang muncul dalam diri kita meskipun kita diperlakukan tidak adil adalah, yaitu tadi, kita tetap bersuka cita. Ya sudahlah, memang belum rezekinya saya, belum hokinya saya, tenang aja lah. Toh dengan gaji seperti ini, keluarga saya masih bisa hidup kok. Tenang-tenang saja, ya. Dengan posisi kedudukan seperti ini, nggak jadi masalah. Saya tetap mengalami damai dalam hati saya, gembira dalam hati saya. Saya tetap bisa berbuat baik, ya. Tadi kalau mengikuti kehendak roh itu, ya. Sebaliknya, hasil roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini, oh ya sudahlah, nggak jadi masalah. Gaji segini cukup, kedudukan seperti ini cukup, saya nggak usah cari kedudukan yang lebih tinggi. Saya bergembira kok di dalam Tuhan. Meskipun kedudukan saya nggak tinggi, tapi saya bisa aktif di RT. Ah, itu dia. Saya bisa menjadi ketua RT, saya bisa menjadi ketua RW katakanlah, ya. Nah, itu kan sesuatu yang Tuhan tetap memberi yang baik. Tuhan tetap memberi kasih kepada Anda, ya. Di kantor Anda tidak mendapatkan kedudukan, tetapi di RT, di RW, wah, nama Anda bagus. Katolik, Kristiani, jadi ketua RT, Anda bisa memimpin RT dengan baik. Itu luar biasa. Ya udahlah, gaji saya seperti ini nggak jadi masalah lah. Toh saya juga masih bersuka cita. Dengan gaji seperti ini, istri saya bisa jualan. Ada warung di rumah, ya. Dan dengan warung tersebut penghasilan saya lumayan. Penghasilan kami bertambah. Penghasilan kami nggak kurang-kurang sekali. Kami tetap bisa makan. Dengan warung itu, ya, buka warung itu, ya, di satu pihak kami bisa jualan, di lain pihak apa yang kami jual itu bisa kami makan, kami nikmati juga. Nah, itulah dia. Jadi jangan pernah mengatakan, loh kok saya tidak diperlakukan adil. Anda diperlakukan tidak adil oleh seseorang itu nggak apa-apa, tapi Tuhan akan memberikan keadilan kepada Anda. Keadilannya itu ya seperti tadi saya katakan, ya, ada saja berkat melimpah dari Tuhan kepada kita lewat cara yang lain. Ada saja, kalau orang Chinese bilang, hoki yang diberikan oleh Tuhan kepada saya lewat jalan yang lain. Maka dari itu jangan putus asa, ya. Jangan ngeluh, jangan ngomel-ngomel kalau diperlakukan tidak adil. Tetap bersyukur, Anda masih bisa hidup. Anda akan ketemu jalan yang lain itu, ya. Jalan yang diberikan oleh Allah itu begitu banyak, begitu luas. Yang ini saya nggak dapat, yang ini saya bisa dapat. Nggak jadi masalah. Yang penting jangan iri, jangan kecewa. Jangan pernah mengatakan, loh kok saya diperlakukan tidak adil. Belum tentu. Sekali lagi,
biarkan ada manusia yang melakukan Anda tidak adil, berperilaku tidak adil kepada Anda. Tapi jangan lupa, Allah akan berbuat sangat adil kepada Anda. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, mari kita bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kasih-Nya kepada kita, dan mari kita juga bisa mengasihi sesama kita. Amin.